Halo sobat, Sobat apa? sobat bacot. Sobat bacot. Halo, apa Jumpa kabar? lagi dengan kita bertiga, Hmm? gua, Bayu, sama Raka. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perjalanan City Betul. dan perjalanan Chelsea. Iya. Nah, terus dari perjalanan itu kan kita kemarin sudah menjelaskan tentang pemain-pemain yang bakal aktif lah di pertandingan ini atau bakal bersinar gitu. Kuncinya. Nah sebelumnya kita kan menemukan game baru nih. Betul. Game baru apa? Coba jelaskan. Karena netizen ada yang belum mengerti juga. Aduh, ini udah kita jelasin di beberapa video ya nih. Jelasin lagi kita nih. Ini jadi game baru ini namanya MPL Fantasy. Di mana game ini adalah game wajib untuk para pencinta bola. Nah, benar. Kenapa wajib? Jadi Gimana? ada 3 alasan kenapa kalian para pencinta bola, para pencinta pertandingan bola, terutama MPL, fantasi league gitu. Ini 3 alasan utamanya. Itu yang pertama, itu si MPL Fantasi ini gak cuma salah satu liga aja, tapi banyak liga dunia yang ada di MPL Fantasi, dan lu bisa pilih pertandingan dari berbagai macam liga dunia. Liga dunia seperti Liga Inggris, seperti Liga Italia ada, Jerman ada, Euro juga ada gitu. Jadi banyak banget pilihan pertandingannya. Dan mention Big Trophy juga kan? Betul, di dalam game MPL Fantasi ini juga ada banyak pertandingan kan. Nah, dari banyak pertandingan itu ada beberapa pertandingan yang disebut dengan Mega Big Trophy. Salah satunya final Liga Champions besok. Betul. Yang akan kita bahas minggu ini. Benar banget. Alasan yang kedua, lanjut. Alasan yang kedua itu adalah hadiahnya MPL ini langsung. Langsung dapat. Hadiahnya apa? Dalam bentuk berlian kemenangan. Bisa ditukar dengan GoPay atau link aja. Jadi satu berlian kemenangan ini seharga Rp200. Nah, itu gede, gede. Bisa lu konversikan ke GoPay atau link aja. Kalau teman-teman baca terus pada lihat di masing-masing pertandingan itu, terutama yang Mega Big Trophy-nya ini, itu hadiah diamond-nya bisa ribuan berlian kemenangan. Itu ini aja coba aja kalkulasi 1.000 berlian kemenangan dikali Rp200, udah Rp200.000. Mau traktir kita bisa, ya kan? Kirim nih makanan ke kita bisa. Udah kita jelaskan, pasti ada netizen yang bertanya, buat aplikasinya gimana sih cara downloadnya gitu. Jadi buka id.npl.live/fantasy. Terus lu download. Itu bukannya di browser ya? Di browser. Tapi sebelum lu download, gua ngasih tahu dulu ada kan alasannya tadi ada 3 kan? Iya, satu lagi. Nah, yang ketiga itu yang namanya permainan. Game MPL Fantasi ini bikin lu nonton pertandingan itu lebih seru. Karena apa? Lu nggak cuma berharap tim favorit lu menang di dunia nyata gitu. Tapi tim MPL Fantasi yang lu pilih, itu juga bisa memenangkan pertandingan melawan manajer lain gitu. Dimana saat lu menangkan pertandingan tersebut, lu mendapatkan berlian kemenangan. Gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi? Buruan download, buka browser lu, ketik id.npl.live/fantasy. Di situ ada tulisan download sekarang, langsung download sekarang. Mainkan gamenya, analisa pertandingannya, aplikasikan hasil analisa lu dan menangkan berlian kemenangan. Netizen mungkin juga sudah cukup jelas. Pasti. Jadi kita langsung masuk ke materi kita. Kita mau bahas ini ya, Liga Champion. Jadi kemarin sudah kita bahas Chelsea dan City.
sekarang kita update nih kondisi pemainnya seperti apa gitu. Oke. Apakah ada yang cedera menjelang final champion ini atau memang udah pada fit semua? Udah pada fit semua, bisa main semua gitu. Atau ada yang cedera gitu. Coba Bay. Dari kubu City dulu Bay. Ada update nggak lu Bay? Kalau dari kubu City sih kan kemarin kan yang ditakuti oleh City dan fansnya KDB ya kan, cederanya Kevin De Bruyne kan sebagai bintang utamanya di Manchester City, tapi terlihat di latihan terakhir dia fit, terus juga Sterling fit. Sterling kelihatannya cedera walaupun belum tentu jadi pilihan utama, tapi Sterling juga fit. Terus John Stone juga fit, Laporte juga fit, kelihatan di training terakhirnya sih ya. Dan yang buat dilihat lagi sih Aguero belum ketahuan dia bisa fit buat nanti di final atau enggak. Dan Ilkay Gundogan di training nggak kelihatan ya, tapi dia katanya cuma minor doubt aja. Oh. Kalau dari City sih hampir sebagian besar fit sih untuk line up pilihan utamanya Pep di kemarin PSG ya paling Gundogan yang minor down ya. Itu. Nah, itu dari City. Dari Chelsea lu jelasin. Lu lah. Gimana Lu mau jelasin. Gimana? Nah, jadi posisi Chelsea sekarang saat kita ambil video ini itu memang ada beberapa pemain yang masih meragukan. Zoma sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya gimana? Malah Chelsea ya yang cederanya banyak ya Rak ya? Iya, karena di pertandingan terakhir Chelsea lawan Aston Villa, Mendy nabrak tiang pas bola. Nah, tulang rusuknya damage lah, nggak sampai patah, cuma memang terbentur tiang yang keras sehingga di pertandingan lawan Aston Villa kan harus digantikan oleh si Kepa Arrizabalaga. Tuh, terus juga Kante kan sudah tidak main kan, kemarin tuh sempat ditarik juga main full ya, karena Kante bilang dia merasakan ada sedikit sakit nyeri di bagian hamstring, jadi Tuchel nggak mau ambil resiko untuk mainin terus si Kante. Nah, jadi kabar baiknya sih Kovacic udah bisa main nih. Jadi seharusnya kalaupun Kante nggak main, ada Kovacic yang bisa mengisi posnya walaupun memang tidak akan sekuat Kante secara defensif. Oke. Jadi ini agak bahaya sih menurut gua untuk Chelsea kalau misalkan tidak bisa memainkan Mendy dan Kante. Gitu. Nah, untuk trainingnya sendiri, untuk terakhirnya Mendy itu sudah training, cuma dia masih tidak ikut grup training, jadi masih sendirian kan. Biasa kalau misalkan pemain habis cedera gitu dia sendirian kan untuk membalikin fitness levelnya. Nah, Kante ini yang masih belum kelihatan. Tuh, jadi masih agak meragukan. Si Tuchel sendiri di interviewnya bilang Kante akan dilihat perkembangannya tiap harinya gitu. Karena memang semua skuadnya Chelsea itu dibawa semua ke Porto. Iya. Jadi kemarin kan naik bis tuh bareng-bareng udah kelihatan kok semua pemainnya udah ikut gitu. Nggak ada yang ditinggalin di camp. Kayak gitu. Jadi harusnya sih ini City sama Chelsea full power sih. Ini pasti juga para pecinta bola pasti senang banget kalau misalkan Chelsea sama City nggak ada yang cedera gitu. Jadi semua bisa memainkan tim terbaiknya. Jadi tinggal saling putar otak aja tuh antara Pep dan Tuchel. Itu. Gue rasa sudah cukup jelas ya untuk update informasinya. Jadi kita lanjut lagi nih. Ke 5 pertemuan terakhir dari Chelsea sama City. Dua kubu ini. Chelsea sama City. City gimana, Bay? Kalau City dia pertandingan terakhirnya 5 pertandingan terakhir itu kalah 1 kali yang lawan Brighton. Iya. Brighton ya? Iya, lawan Brighton yang 3-2 itu nggak disangka-sangka sih ya, walaupun menurunkan pemain yang lapis 2-nya, tapi ya lapis 2 City tahu sendiri lah. Tapi tunggu dulu. Kemarin lawan Chelsea juga kalah, coy.
Oh iya 2 kali ya? Oh iya 2 kali menang 3 kali. Iya betul. Seimbang. Sama Chelsea juga kalah. Jadi kalah 2 kali, menang 3 kali. Dan kalahnya sama Chelsea lagi. Nah, kalahnya sama Chelsea lagi. Itu yang membuat si Manchester City agak terpending juara di Liga Inggrisnya. Oh iya benar. Tuh. Nah, dari Chelsea sendiri sebenarnya ini formnya Chelsea lagi jelek sih menurut gue ya. Tuchel datang tuh kan kayak bagus gitu kan formnya. Terus sekarang tuh jadi kayak hampir anti klimaks. Gue sempet kemarin kesel banget pas di final FA Cup lawan Leicester City, kemudian di lawan Aston Villa pertandingan terakhir itu sumpah itu tidak unpredictable banget kalau Chelsea akan kalah gitu. Tapi benar-benar tertolong oleh Gareth Bale ya. Iya. Gareth Bale yang dulu diboyong sama Mourinho untuk membantu Chelsea kemarin gitu. Iya. Jadi Mourinho ini memang true blue. Nah, Chelsea ini di 5 pertandingan terakhir itu mereka kalah 3 kali. 2 kali menang. Termasuk menang yang lawan City. Gitu. Jadi sebenarnya agak kurang bagus formnya. Tapi gua agak pede nih lawan City. Karena dari 5 pertandingan Chelsea lawan City, Chelsea itu lebih unggul daripada si Manchester City. Di sini kita bisa lihat Chelsea itu menang 3 kali dan Manchester City hanya menang 2 kali dari 5 pertandingan. Jadi antara Chelsea dan City ini di 5 pertandingan terakhir ini nggak ada saling berbagi angka. Gitu ya. Saling bunuh. Iya. Gitu, dan juga hasil akhirnya ya golnya beda 1 gol sih. Oke. Kecuali yang FA Cup. Menarik sekali dari 5 pertandingan terakhir dari Chelsea dan City tadi ya. Nah sekarang kita analisa nih. Dari 5 pertemuan terakhir dan update kesehatan informasi yang tadi. Final picking kita untuk MPL seperti apa sih? Gitu. Ini nih. Timnya siapa dulu nih? Atau gue dulu aja ya? Ya boleh lu dulu deh. Nah, gue udah menyusun dan memilih pemain untuk tim IPL gue. Nah, gue ngambil 6 pemain City dan 5 pemain Chelsea. Sebenarnya sih pada umumnya mungkin banyak orang yang memilih ya. Kipernya Ederson, terus backnya Ruben Dias, Cancelo, tengahnya KDB, terus Foden, dan yang terakhir adalah Mahrez. Di mana Mahrez kita tahu di Liga Champion kemarin itu benar-benar konsisten ya, menurut gua ya. Dan Foden dan KDB itu bisa jadi pendobrak yang mematikan lah. Bisa membuat Chelsea deg-degan juga gitu loh. Menurut analisa gue ya, karena Foden juga bagus sih bagus buka ruang dan nyari ruangnya. Untuk di kubu Chelsea gue memilih Ben Chilwell. Ben Chilwell sebagai back, kemudian untuk tengahnya itu ada Mason Mount, ada Ziyech, kemudian Werner dan Olivier Giroud. Giroud itu menurut gue pasti orang-orang mungkin bakal agak lupa. Iya. Cuman biasanya ya di partai final itu, menurut analisa gue juga ya, ini formnya bisa jadi kayak Cavani gitu. Pemain-pemain tua kayak begini loh bisa jadi berlian di pertandingan final UCL ini. Soalnya pengalamannya, mentalnya. Nah itu yang bisa jadi pembeda lah di partai final ini. Bisa jadi dia masuk sebagai super sub nantinya. Khusus Werner memang gua lihat mainnya itu udah bagus, cuman kurang beruntung. Gitu. Seringnya dia offset ya. Iya gitu lah. Nah dari tim lu sendiri, andalan lu untuk dijadikan kapten siapa nih? Kan kita tahu sendiri di game game MPL Fantasi ini, kapten itu poinnya akan dikalikan 2. Iya. Tentunya ini harus menjadi kita analisa. Kita harus menganalisa dari gaya permainan tim dan juga form pemainnya. Siapa sih pemain yang bisa menghasilkan poin bagus dan nanti dikalikan 2 dan itu akan mendobrak poin tim lu supaya kemenangannya ini, peluang memenangkan pertandingan ini lebih besar gitu. Kalau gua lihat ya,
kedua tim ini pelatihnya sama-sama sudah lama menunggu untuk trofi ini gitu. Oh iya. Pep terakhir kali di Barca ya. Betul. Dan Tuchel itu kemarin sempat gagal di PSG ya. Di PSG. Nah ini kesempatan dia untuk mengangkat trofi lagi gitu. Mengangkat trofi untuk Champions. Ya. Tapi kalau menganalisa kedua kubu ini, untuk kapten itu gue ada di KDB. Ya, KDB. Oke. Kenapa? Gue memang ngeliat kalau setiap kali dia main, apalagi tiap kali dia starter di Premier League, minimal dia assist tiap mainnya. Selalu menurut gue selalu berkontribusi baik gitu. Dan bukan tidak mungkin kolaborasi dengan Foden dan Riyad Mahrez bisa jadi senjata lah di final UCL ini dan membawa kabar baik buat poin MPL gua. Ya, nah, poin MPL ya, jangan buat City. Lu gimana? Oke, gua lanjutin ya. Iya. Kebetulan nih gua sama lu kaptennya sama. Iya. Gimana? Gua fans Chelsea, tapi gua memilih KDB sebagai kapten. Iya. Karena apa? Karena kan kita tahu KDB itu mantan pemainnya Chelsea ya. Dan setiap KDB main lawan Chelsea itu mainnya ngotot Spartan gila-gilaan. Iya. Wah, dia ingat kan beberapa musim kemarin atau 2 musim kemarin itu dia mencetak gol yang satu-satunya gol ketika. Bentar. Oh, tulisannya KDB di belakang. Bukan. Makanya gue bingung. Kok milik KDB ya? Oh, berarti KDB yang pas di Chelsea gitu. Biasa, masih ada rasa-rasa itu, Bay. Ada rasa-rasanya. Namanya mantan pemain ya, mantan pemain jago banget. Siapa yang nggak mau KDB balik ke Chelsea? Fans Chelsea nggak munafik lah KDB balik ke Chelsea. Udah lanjut. Gitu. Emang ngeri sih kalau KDB lawan Chelsea itu dia XG-nya, expected goal-nya juga bagus, XA-nya, expected assist-nya juga bagus. Jadi di tim gua di antara 11 pemain untuk MPL fantasi gua pilih KDB sebagai kapten. Nah, untuk kiper gua lebih pilih Mendy. Dia cedera? Oh, nggak apa-apa. Kan ini dia kondisinya sekarang cedera kan. Nah, kan belum tentu nih. Kita kan masih punya deadline sampai hari Minggu dini hari kan. Bay, pengalihan isu, Bay. Iya. Ternyata nggak cedera, Bay. Iya, biar orang-orang pilih Ederson ya. Gitu, soalnya Mendy nih punya jangkauan yang bagus, gawangnya seperti tertutup ya kan. Kayak lu main futsal, kipernya gendut. Iya. Pakai sarung dia. Orang mau ngesut aja udah ragu. Nah, itu Mendy. Terus, pemain andalan lu siapa sih? Pemain andalan gua? Maksudnya kalau kapten sih ya udah jelas. Selain dari itu ya, yang paling lu harapin selain kapten lu itu? Ini gue nggak tahu ya. Ini hasil analisa gue. Iya, gimana analisa gue? Untuk pemain yang punya mentality di big game, analisa gue di Chelsea adalah Ben Chilwell. Ben Chilwell ya, iya. Itu menurut gue back kirinya Chelsea, Alonso, Ben Chilwell, berdua ini punya mentality yang bagus untuk bertanding di big match. Gitu. Jadi dua pemain ini punya kedewasaan dan juga punya positioning yang bagus saat menyerang. Jadi pemain kunci yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak manajer itu adalah Ben Chilwell. Dan juga harusnya Werner sih. Werner kalau misalkan mentalnya bagus, gua curiga nih Chelsea ini nggak punya psikiater gitu. Harusnya punya sih. harusnya punya sih, cuma mungkin guru BP kurang cocok lah sama Werner. Paling guru BP lah. Kayaknya guru BK gitu ya. Gitu. Jadi ya gue pakai formasi 4-4-2. Back gue dominasi dengan pemainnya Chelsea, Azpilicueta, Chris James sama Ben Chilwell. Oke. Back sayap semua, sama kayak Walker dari Tottenham lagi. Kemarin Tottenham. Iya. City. Jadi back gue wingback semua karena gue yakin ini nggak akan ada yang clean sheet. Pasti mencetak gol semua. Jadi gue ambil dari wingbacknya, berharap mereka akan memberikan assist dari sayap ataupun bisa mencetak gol. Oke, Ben Chilwell gitu ya. Terus gue punya Bruno Silva. Itu yang beda dari tim kita ya. Ada Mason Mount sendiri juga
mentalnya bagus. Cuma kalau big match kadang agak sedikit melempem ya, walaupun exposure-nya tetap bagus, determinasi tetap bagus, cuman dia agak sinarnya agak meredup lah. Dan gue punya Hakim Ziyech itu karena terakhir dia lawan City kan dia cetak banget. Iya. Di depan gue punya Riyad Mahrez sama Timo Werner. Agak lebih safe kalau di depan. Itu dari tim gue. Gimana tim lu, Bay? Nah, tim dia kan Liverpool tanpa Liga Champions. Oh, berarti udah nih videonya. Untuk timnya Bayu. Iya. Tim MPL fantasinya Bayu. Oh iya. Sikat ya. Kalau bisa masukin Liverpool, gue masukin Liverpool dah. Yang Mega Big Trophy-nya karena kan final UCL. Kalau gua pakai formasi 3-5-2. Karena gua juga sempat setuju sama si Raka sih bakal nggak ada clean sheet nih. Jadi gua dikit-dikitin aja lah defender sih. Tapi gua ngambil backnya yang gua pikir pasti main. Kemarin gua agak ragu sih Chilwell, tapi ternyata selama ini di Champions Chilwell main. Alonso kemarin ya buat istirahatin Chilwell aja sih gua lihat gitu. Dan back yang lain gue ambil si Walker. Kalau Ruben Dias gue ambil Walker. Awalnya gue pengen ngambil Cancelo, tapi ternyata Zinchenko juga bisa kemungkinan main. Gue ambil yang pasti aja lah, kanan belum ada pesaing kan. Paling Cancelo, tapi Cancelo nggak sebaik ke Walker kalau di kanan kan. Dan 5 tengah Kevin De Bruyne, Phil Foden, Mason Mount dan Hakim Ziyech. Yang paling bedanya paling Gundogan. Gundogan masih gue lihat sih kondisinya sekarang, masih gue pantau kondisinya sampai akhir. Kalau misalkan Gundogan terlihat cedera, gue ganti ke Bernardo Silva gitu. Oke. Untuk depannya, gue pastikan ke Riyad Mahrez dan Timo Werner. Mirip ya tim kita ya? Mirip, paling beda ya 1-2 pemain lah. Nah, sebenarnya sih gue pelajarin kayak dari MPL ini pemainnya pun nggak jauh beda. Jadi kuncinya di kapten dan vice kapten. Tapi berhubung kaptennya terlihat no-brainer untuk milih KDB, kunci kemenangan di MPL Mega Big Trophy ini di vice kapten. Karena vice kapten dikali 1,5 kan ya? Iya, dan itu pemilihannya tuh pasti agak beda-beda. Bisa ke Gundogan, bisa ke Mahrez, bisa ke Foden, bahkan bisa ke Aguero. Dan kalau misalkan pendukungnya Chelsea, kali aja ke Kante kan nggak ada yang tahu. Ya. Oke, cukup kali ya. Cukup. Jadi kita kasih analisa 5 pertandingan terakhir Chelsea lawan City, terus 5 pertandingan City, 5 pertandingan Chelsea, update kesehatan pemain City, main Chelsea kurang dianalisa apalagi coba. Iya. Tinggal lu dengerin, tonton kita, terus tinggal di-picking deh ya, pemain-pemain untuk tim MPL fantasi lu. Jadi gua, Bayu, sama Raka udah main MPL fantasi. Jadi kalian jangan ketinggalan, segera download aplikasinya sekarang. Buka browser kalian, masuk ke webnya, tinggal download. Langsung tinggal klik link di description box kita, tinggal klik di situ juga langsung bisa download sekarang. Jadi jangan kelewat serunya. Bener. Karena tinggal besok lah ya. Gitu. Tinggal hari ini lah pas video ini di up, tinggal hari ini buat memenangkan hadiah berlian kemenangan. Iya, betul. Mega Big Trophy. Oke. Cukup untuk video review UCL kita. Jadi good luck dan semoga tim kalian menang. Sampai jumpa. Chelsea ya. Dadah. Bye.